Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai Sobat ASN. Selamat Bincang-bincang nih siang. siang-siang panas-panas. Enaknya ngapain? Enaknya ngobrolin atau gibain nih. Kali ini kita akan gibain terkait dengan tokoh panutan. Kita akan membahas tokoh panutan ini lebih kepada bagaimana terkait dengan penerapan ASN berakhlak. Pasti teman-teman masih ingat kan, sebagai ASN kita harus berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini saya nggak sendiri, teman-teman. Jelas, saya ditemani oleh teman-teman cantik saya. Di sini, hai, ada Kak Umi, Halo. ada Kak Tina, Halo semuanya. ada Kak Lis Manise, Hai semua. dan tentu saja ibu tercantik kita, Neng Ais. Halo. Guys, bicara nih terkait dengan ASN berakhlak. Pasti sebagai seorang pendidik, khususnya dosen, kita pasti punya nih tokoh panutan. Eh, Contohnya, mungkin saya sendiri satu-satunya adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan yang sangat berakhlak menurut saya. Nah, kalau dari teman-teman di sini, dari para bisa dibilang neng-neng cantik, ibu-ibu dosen cantik di sini, mungkin boleh sharing untuk teman-teman ASN hebat kita. Yuk, mungkin dari Mbak Tina dulu. Kalau Mbak Tina, tokoh panutan ataupun pahlawan nasional yang memiliki karir atau berkiprah di pendidikan, memiliki nilai berakhlak. Kalau dari Mbak Tina siapa? Kalau aku milihnya sih sebenarnya banyak ya Mbak ya, pahlawan Ya, kita di bidang pendidikan tuh banyak. betul. Mau nyebutin berapapun mungkin nggak bisa kehitung gitu. Cuman mungkin ada satu yang cukup mencuri perhatian gitu kan, yaitu beliaunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan pendirinya organisasi Muhammadiyah. Betul. Dari semua daerah di Indonesia kan pasti kenal ya Muhammadiyah itu. Nah, beliaunya itu benar-benar sangat apa ya, eh, berangkat dari nol, kemudian mau merangkul masyarakat yang eh, mereka itu dari kalangan yang kurang mampu di daerah Kauman, Yogyakarta, berangkatnya dari sana. Kemudian beliau itu sadar akan bahwasanya masyarakat ini sebenarnya itu mereka bisa loh untuk apa namanya diberikan fasilitas untuk sekolah gitu. Cuman karena pada saat itu kan masa penjajahan ya kan, jadi ya pasti ini secara apa ya ketersediaan fasilitas pendidikan juga nggak semudah sekarang gitu. Tuh, jadi beliaunya itu sosok yang agamis pastinya karena beliau juga berangkat dari keluarga yang cukup eh, nggak cukup sih, sangat agamis menurutku ya. Itu terus kemudian beliau itu umur 15 tahun itu naik haji. Itu Oh, langka Nah, kan? wow. Langka kan? Bener. 2 bulan ya, Mbak ya. Udah tapi Dua eh, bulan. kalah ya, tapi kalah eh, dengan Torik loh. Torik Torik ya. itu dua Tetap bulan kalah ya. udah haji. Iya, Oke, Tetap back kalah tapi to ya. back to. teman-teman, Torik masih kalah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu benar-benar berorientasi pelayanan. Beliau benar-benar memberikan pendidikan gratis kepada rakyat miskin. Nah, kalau Bang Betul Torik banget mungkin tuh. harus kita tanyakan lagi ya. Ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman karena ini gibah memang ya. Ya, yuk lanjut. Mungkin nilai berakhlak lain selain mungkin tadi berorientasi pelayanan, juga tadi beliau juga termasuk yang adaptif ya, meskipun kondisinya mungkin di waktu itu adalah di masa
seperti sekarang yang kita mungkin cari buku, cari kertas gampang, tapi beliau dengan semangat beliau meskipun dengan keterbatasan tetap berinovasi untuk bisa tetap memberikan pendidikan yang baik untuk rakyat kecil. Ya, mungkin ada lagi Mbak Tina? Ada lagi sih yang cukup menyita perhatian itu beliau itu ada nilai ini ya, nilai berakhlaknya itu yang harmonis. Jadi beliau itu sosok yang sangat terbuka. Jadi semua kalangan itu dirangkul. Beliau itu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya agama Islam itu bisa loh dipelajari bebarengan dengan ilmu umum gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang nyebutnya ilmu dari barat gitu kan, ilmu orang barat itu bisa loh berjalan beriringan itu bisa banget gitu. Dan beliau itu sangat terbuka dengan segala diskusi. Ada orang yang kejawen, yang masih tahayul, kemudian bid'ah dan sebagainya. Itu beliau rangkul semuanya. Dicoba carikan solusi, diberikan pemahaman tentang bagaimana sih sebenarnya Islam itu nggak mengkotak-kotakan suatu pemahaman gitu. Jadi semuanya itu bisa dirangkul, dicarikan solusi, diskusi, duduk bersama. Terus kemudian beliau juga melakukan pendekatan dengan kaum non-Muslim. Jadi pada saat itu di zaman penjajahan Belanda, beliau diplomasinya cukup keren. Nah, akhirnya bisa mengajar di sekolah Belanda juga pada saat itu. Kemudian juga merangkul kaum yang non-Muslim. Beliau juga ngajar anak-anak Belanda. Dari situ anak-anak Belanda itu akhirnya kenal dengan oh Islam itu seperti ini. Ada loh agama yang ternyata itu bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat, seluruh suku dan agama gitu. Itu sih yang menurutku itu cukup keren ya gitu beliau Ya, ini betul. gitu. Ya, rahmatan lil alamin gitu ya teman-teman ya. Jadi bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Itu beliau juga apa canangkan seperti itu. Beliau sangat akuntabel gitu ya. Seperti yang sudah diceritakan oleh Mbak Tina, beliau akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian kolaboratif, loyal, semuanya beliau punya. Nilai berakhlak beliau sangat komplit gitu ya teman-teman ya. Jadi sebagai seorang dosen nantinya semoga kita bisa meniru beliau. Nah, bicara lagi terkait dengan tokoh nasional, mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau sharing, mungkin dari Mbak Lis dulu terlebih dahulu, silakan. Aku tuh sekarang tuh lagi ini ya, buka-buka tentang riwayatnya salah satu pahlawan nasional, siapa sih yang nggak kenal sama Bung Hatta ya. Oh iya Karena iya iya ternyata iya, keren-keren itu. karena saking kompatibelnya, beliau tuh dijuluki sebagai ahli pemikir loh di zaman Apa itu. tuh? Kalau dari Mbak Lis sendiri nilai berakhlak yang paling Mbak Lis dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang beliau itu miliki, nilai yang paling Mbak Lis itu suka dari beliau seorang Bung Hatta itu apa? Dari sikap loyalnya sih, karena kan di tengah gempuran desakan dari para penjajah, beliau itu bersikeras untuk tidak merubah konstitusi seperti itu. Jadi kan beliau tuh tetap berpegang teguh terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga terciptalah proklamasi itu karena beliau juga ikut menyusun itu naskah proklamasi, ikut menandatangani. Jadi loyalitas Bung Hatta itu menurut aku sih tinggi banget ya, dan benar-benar sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Seperti itu sih. Oke, Oke. terima kasih. Nah, selanjutnya kalau dari Mbak Umi sendiri, tokoh panutan dari tokoh nasional kita berkaitan dengan pendidikan siapa? Oke, thank you Mbak Erwin. Mungkin aku mau tanya dulu deh sama teman-teman yang lain. Hmm. Ada yang kenal sama Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional? Oh, tentu kalau kita nggak Oh, kenal, Tentu. kita Harus bahaya pasti ini jadi dong. kalau nggak kenal. anak apa teman-teman? Anak Ki Hajar durhaka. Anak Anak jahat Dewantara. durhaka. Ya, Dewantara. kita pasti jadi anak durhaka kalau kita nggak kenal sama Bapak Beliau pendidikan satu. kita. Ya, Nah, Kalian Hari yes. Pendidikan Nasional juga ya. Ya, oke. Tanggal ya. berapa Mbak Lis? Tanggal 2 dong. 2 2 April. Mei. 2 Mei, 2 oke. Mei. Yuk. Ya, nah, tokoh panutanku tuh aku ngefans banget sama Ki Hajar Dewantara sih ya. Gimana pun beliau itu memang membuka membuka mata tentang pentingnya pendidikan gitu. Dan yang paling aku suka itu
beliau itu kan keluarga ningrat ya. Maksudnya secara kehidupan beliau tuh udah nggak kekurangan gitu. Beliau bisa sekolah di sekolah Hindia, ini kayak gitu. Pada saat itu kan beliau juga pernah lulus di sekolah kedokteran seperti itu kan, walaupun tidak lulus karena beliau sakit. Nah, tapi beliau tuh masih berorientasi pelayanan banget gitu loh, memikirkan rakyat teman-temannya gitu loh. Dan itu tuh berawal dari pada saat beliau main, ada temennya itu, aku sekolah kok dia nggak sekolah ya. Nah, ternyata tuh itu membuat beliau tuh kayak, wow, ternyata ada yang salah nih dengan negeriku, misalnya seperti itu ya. Dan beliau kan pernah diasingkan juga tuh ke Belanda. Orang lain kalau misalnya diasingkan, aduh, longso banget gitu kan. Nah, dia itu, beliau pada saat diasingkan malah belajarnya tentang pendidikan, pengajaran gitu kan. Nah, balik ke Indonesia, langsung diimplementasikan, buka sekolah taman siswa. Wah, menurutku sih itu Keren. berakhlaknya udah nggak perlu Keren sih. diragukan lagi karena benar-benar mendedikasikan hidupnya itu untuk benar-benar untuk pendidikan di Indonesia gitu. Itu versinya aku, Mbak Rwin. Ya, terima kasih. Berbicara terkait dengan pendidikan, memang kita pasti tidak lupa ya dengan yang namanya tokoh pendidikan utama kita, pembangun pendidikan bangsa kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai dosen era milenial nih teman-teman, kita kan pasti harus menerapkan, kita juga punya panutan gitu. Kalau tadi kita bicara terkait dengan tokoh nasional. Nah, sekarang pertanyaan pertama pasti ke dosen tercantik kita yang masih glowing banget gitu ya. Dari Mbak Ais, Teh Ais dulu nih. Kalau Teh Ais sendiri, tadi kan kita sudah berbicara mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian dari Bung Hatta, kemudian Bapak pendiri pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau Mbak Ais sendiri sebagai dosen milenial, Mbak Ais memandang adakah tokoh milenial kita yang bisa menggambarkan ketiga sosok yang sudah kita ceritakan tadi. Mungkin silakan Mbak Ais. Kalau saya sih sekarang lagi ngefans sama eh, Butet Manurung. Ada yang udah tahu belum siapa itu Butet Manurung? Kayaknya aku pernah dengar deh, Mbak. Bukannya Ya beliau udah itu pernah yang dengar ya? mendirikan sekolah rimba itu? Dan Yes, benar Mbak Umi oke oke. sangat tepat. Oh, Nah, Butet Manurung itu ketapatan. kelahirannya 72 loh. Berarti selisih berapa tahun ya sama kita ya? Waduh, Tahu Aduh, berat kalau ini udah kalau usia ngomong ini. berat umur kalau bahas ini usian ya. agak Iya. sensitif ya. Nah, Kalau dari Mbak da- Ais sendiri sudah sebagai dosen, kalau nggak keliru ini yang paling muda ya. Kalau dengan Mbak Ais sendiri, Butet Manurung dengan Mbak Ais itu selisih usia berapa? sekitar 20 tahun. Sekitar 20 Wow, tahun. ya Wow. mantap. Tapi Ya, dengan kelahirannya di 72 itu kan masih muda ya, tapi dia ya udah bisa betul. mendirikan sekolah rimba itu. Sekolah rimba itu sekolah untuk eh, mem- untuk mengajar anak-anak adat di salah satu hutan di Jambi. Ya Mbak Umi ya? Di Yes, salah satu benar hutan di sih. Jambi Iya ya? ya, benar-benar. Iya. Khususnya Wow, pada berarti para anak-anak hutan rimba ya, Ya, yang tidak hmm, terpapar dunia gitu. BTW ya. dia bisa Nah, masuk ke rimba tuh kenapa sih, Mbak? Kan nggak dia mungkin itu toh masuk dia ke rimba, ujuk-ujuk gitu. dia itu namanya sempat mengalami penolakan. Tapi dia sampai bersembunyi-sembunyi karena dia itu pengen banget memberikan pendidikan kepada anak-anak hutan di rimba. Karena ditolak, dia sembunyi-sembunyi dan dia itu selama berbulan-bulan mempelajari bagaimana sih kehidupan orang rimba dan dia menyusuri beberapa hektar di hutan itu hanya untuk mempelajari bagaimana keadaan anak-anak di hutan rimba itu. Jadi di pendidikan hutan rimba itu dia kurikulumnya kurikulum tidak kaku. Jadi kalau di sini kan kalau sekolah umum kan harus bisa ini, harus bisa itu, harus berarti mengajar ini, mengikuti mengajar itu. ya, berarti Iya, mengikuti mengikuti kondisi yang ada kehidupan anak ya di sana. Berarti di rimba. beliau Heeh. itu sangat adaptif seperti itu ya, meskipun Ya, apa dia di rimba di hutan, dia tetap mempersiapkan bagaimana anak-anak rimba tetap memiliki pelajaran yang baik. Berarti dengan kata lain, berarti memang
salah satu apa ya mengambil ciri dari Ki Hajar Dewantara tadi, meskipun Iya, dalam kondisi terbatas beliau tetap mengajarkan yang terbaik. Bahkan dia juga iya, tetap berorientasi pelayanan meskipun dia menghadapi anak rimba, dia tidak membedakan bagaimana kualitas pendidikan yang dia berikan, seperti itu ya teman-teman ya. iya, Benar benar. sekali. Ya. Intinya tuh kayak ini ya Mbak Is, Ya. memberikan sesuai dengan keadaan gitu. Nah, Mm-mm. iya. Yes, ya. Tapi Jadi tetap kita kan, ada dasarnya, baca hitung tetap ada, cuma nggak yang serumit di sini. Disesuaikan dengan anak-anak rimba, gitu. oke, oke. Wow, Keren gitu. sih, keren banget. Keren, keren. Nah, Keren itu banget. kan salah satu mungkin bisa dibilang untuk saat ini dalam meskipun di Indonesia ini adalah negara berkembang, tapi tetap ya teman-teman masih ada teman-teman kita yang ada di lintas batas seperti itu yang mungkin pendidikan tidaklah semerata. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya Butut Manurung ada secercah harapan bagi teman-teman kita yang ada di pelosok seperti itu. Nah, Iya, bicara benar. lagi terkait dengan milenial, saat ini kita selalu dikejar dengan yang namanya teknologi, kemudian kecepatan yang namanya informasi dan yang lainnya. Kalau menurut teman-teman sendiri, adakah tokoh milenial yang sangat mempengaruhi atau sangat bisa dibilang sangat adaptif terkait dengan kondisi kecepatan informasi saat ini? Oke, mungkin siapa nih? Ya, Mungkin Mbak, dari Mbak Tina silakan. iya Mbak, kalau yang tokoh yang sekarang itu yang dia benar-benar apa ya melek IT gitu kan, itu kita pasti udah sering dengar namanya ruang guru, Oh Ya, ya, ya kan? ruang guru. Semuanya Ya, pernah Oke. dengar kan, ya kan? Ganteng banget itu. Kenapa ya pasti lihatnya kayak gitunya? Cuma Tapi memang beneran benar loh, sih. beneran looknya emang Nah, menarik sih. Dan apalagi tidak kalau hanya looknya, kalau semuanya tahu menarik. ininya, tahu profilnya itu makin sengsem gitu ya bahasa Jawanya. Oh my God, gitu kan? ya, Spill tapi Itu dong namanya, itu spill. namanya itu Belva Devara, itu wow. pendirinya atau CEO-nya Ruang Guru. Gitu. Kalau Ruang Guru itu kan platform untuk menyediakan apa ya pendidikan, proses pendidikan kayak zaman dulu kalau kita kecil kan les-les gitu ya, les ke sana Ya, kemari gitu kan. Yes. Kalau sekarang kan udah di zaman dulu di rumah Primagama pakai ya. HP. Iya, terus macam-macam gitu. Anak-anak Iya, bimbel ini, anak-anak bimbel. iya, Gitu. Nah, sekarang tuh udah tinggal ini aja akses di HP, udah selesai. Tutornya mau pilih yang mana, mata kuliah apa kok mata pelajarannya apa, itu ada semua di situ. Itu dan itu Pilva itu merintisnya itu sebelum pandemi loh ya. Jadi ini bukan latar belakangnya bukan karena pandemi, karena memang dia melihat apa ya Indonesia ini sebenarnya itu berpotensi. betul. SDM-nya itu berpotensi banget, gurunya tuh banyak gitu loh. Tutornya Yang banyak. sekolah FKIP itu banyak gitu. Ya, benar-benar. Tapi kok pendidikan Indonesia belum bisa maju gitu, masih banyak Ya, kekurangan di sana sini atau pemerataan yang belum sampai ke pelosok-pelosok. Nyatanya tadi masih ada sekolah rimba gitu kan, berarti kan Ya, masih belum merata. betul. Terkait Itu, juga mungkin juga kualitas tutor ya teman-teman, bahwa betul. kualitas tutor itu mungkin dari bimbel satu dengan bimbel yang lainnya itu tidak merata. Bahkan kalau kita berangkat ke bimbel langsung, kita tidak bisa mendapatkan pembelajaran mungkin dari tutor yang dia itu sebenarnya ada di luar negeri. Dengan adanya ruang guru tersebut, ada platform seperti itu yang seluruh tutor, baik itu tutor yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu bisa bergabung di sana, mengajarkan kepada anak didik, kepada adik-adik mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA seperti itu terkait dengan pembelajaran yang asik, menarik dan yang lainnya. Setelah kita bincang-bincang tadi banyak tokoh yang kita bicarakan pada hari ini, baik itu tokoh nasional ataupun tokoh milenial. Nah, pastinya sebagai seorang dosen kita pasti ingin apa meniru hal yang baik khususnya ya teman-teman, yang nantinya bisa kita amalkan sebagai kita seorang dosen. Nah, menurut Mbak Umi sendiri, nantinya sebagai seorang dosen, apa sih yang bisa kita ambil dari panutan-panutan kita tersebut? Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Arwin. Kalau menurutku dari apa yang sudah kita bahas di sini, baik tadi dari Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, terus ada Belva, ada Butet, menurutku kita tuh yang paling utama tuh harus berorientasi dengan pelayanan ya. Karena semuanya itu kan memang memberikan kayak tadi
Ki Hajar Dewantara tuh memberikan pelayanan yang terbaik untuk para, mungkin dimulai dari teman-temannya yang tidak bisa sekolah gitu kan. Dan pelayanan terbaik juga diberikan untuk anak-anak rimba yang diberikan oleh Butet. Nah, setelah itu si Mas Belva ini kan juga mendapatkan ide itu kan karena merasa iya ya, bimbel itu tidak bisa ada di setiap daerah sampai pelosok dan tidak bisa Betul. diakses gitu kan. Bayangkan kalau GO kayak Primagama itu kan hanya ada di kota-kota besar ya coy gitu kan. Nah, Ya. kayak di tempatku aja dulu nggak ada gitu kan. Nah, jadi mungkin itu sangat menginspirasi. Kalau misalnya aku jadi dapat ide gitu ya, apalagi kita nih sebagai dosen ya, menurutku Mas Belva itu bisa memberikan ide gimana kalau misalnya kita nanti membuat seperti ruang dosen. Nah, Iya nggak sih? betul. Ya, Ya, karena memang pembelajaran saat ini itu harus interaktif ya teman-teman ya. iya, Jadi nggak hanya mm-mm. kita itu pembelajaran hanya berpaku pada dosen saja, tapi pembelajaran juga harus interaktif seperti itu ya Mbak Umi ya. Yes, jadi kita kayak bisa memberikan tutor. Jadi para mahasiswa itu tidak hanya bisa mendapatkan pengajaran tuh hanya dari kelas perkuliahan, misalnya. Ini ide saja ya. Kok aku bisa tercetus gitu dengan mendengarkan ruang gurunya Mas Belva tadi gitu kan. Ya, menurutku itu challenge ya buat kita dan kita pasti bisa dan harus bisa. Harus Mungkin bisa itu ya. ya. Ya, betul. Nah, mungkin kalau dari Mbak Ais sendiri, dari Mbak Ais sendiri bagaimana terkait setelah kita bincang-bincangin tadi, mungkin Mbak Ais ada nggak insight tersendiri nantinya saya sebagai dosen itu harus seperti apa? Silakan. Kalau saya kan yang kemarin saya pilih untuk bahas itu kan salah satunya RA Kartini. Nah, Betul. RA Kartini itu dia setiap harinya membaca-baca tentang buku-buku berbahasa Eropa, buku-buku Eropa, dan dia berketan. Kenapa di Eropa itu pendidikan perempuan itu bisa tinggi? Kenapa kok di Ya, Indonesia perempuan tuh hanya untuk teman di dapur saja? Nah, ya, kita sebagai dosen harusnya kita juga mencontoh ya dari Raden Ajeng Kartini untuk selalu mencari-cari jurnal yang terbaru dan diaplikasikan ke pembelajaran kita maupun ke mahasiswa kita. ya, kolaboratif salah satu ininya ya Ya, teman-teman ya. Jadi kita harus mengambil juga bukan hanya hasil penelitian kita tapi juga penelitian yang lain, bahkan dalam penelitian kita sebenarnya juga ada sumbangsi dari teman-teman lintas ilmu nantinya supaya lebih kaya dalam khususnya dalam nanti mengatasi masalah-masalah khususnya kesehatan karena kita dosen Kemenkes seperti itu. Benar juga dari Mbak Ais bahwa wanita kalau dulu ya tanpa Ibu kita Kartini gitu ya. Mungkin kita tidak bisa di jadi sini ya teman-teman ya. tapi Kebetulan di ini kita dapur ya. berlima Di dapur dosen masing-masing. perempuan. Ya, karena identiknya perempuan itu masak, ya, maca, dan Dan mana? mana atau Ya, ya. Oke, oke. berana 3M. seperti 3M. 3M. Ya, dengan ya alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu meridhoi beliau. Nah, kalau dari Mbak Lis sendiri gimana? Apa Kalau yang bisa Mbak Lis ambil dari pembicaraan kita hari ini? Kalau dari banyak ini ya, banyak obrolan tentang panutan itu, aku sih lebih ke ini ya, kompeten ya, karena kita tuh harus mencontoh panutan-panutan itu di bagian kompetennya gitu. Jadi kita kan nggak mungkin gini-gini aja gitu, karena kan Betul. ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang gitu. Ya. Nah, itu kan dimulai dari mindset juga, bagaimana cara kita untuk bisa maju, terus kemudian kan kita bisa mengikuti berbagai macam pelatihan, terus juga ada kelas-kelas yang lain yang banyak banget kita ikutin, terus juga ada jabatan fungsional, kan nggak mungkin asisten ahli terus kan, ada lektor kepala Ya, Amin. betul. ada gitu. Semangat sampai GB. Semangat. Ya. Ya, betul Semangat sekali. Memang sampai kita guru harus besar kompeten ya gitu. teman-teman yang memang Iya. kita harus kompeten karena sebagai seorang dosen kita mencetak generasi bangsa jangan sampai yang nyetak ini salah cetakan gitu. Yes, Ya, yes, Nah, benar-benar betul berarti betul. kita kan memang harus Beban mental mengasah coy gitu ya. ya. Nah, gitu ya. pencetaknya harus lebih gitu loh daripada Iya yang betul. dicetak Kalau gitu. kemarin itu fotokopiannya masih hitam putih, berarti harus kita upgrade jadi berwarna gitu. Warnanya Iya. cuma satu, jadinya warna-warni gitu ya teman-teman. Jadi pelangi gitu ya. Seperti itu. Bagus sekali. Ya, terakhir dari Mbak Tina.
Kalau saya meringkas tadi ya dari tokoh-tokoh yang sudah diceritakan tadi, rata-rata tokoh yang kita ceritakan tadi beliau itu mengenyam pendidikan ke luar negeri, ya kan entah Nah, tokoh yang zaman dulu dan masa kini, beliau pasti sudah pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Tapi kerennya lagi, beliau kok mau balik ke Indonesia, gitu kan? Betul. Mereka berangkat dari keluarga yang mungkin sudah bisa berkarir di luar negeri, tapi kok masih mau balik ke Indonesia. Berarti Loyal kan berarti ya. Beliau-beliau loyal, itu loyal banget ya. benar-benar iya, cinta Padahal tanah di luar airnya negeri luar mungkin biasa. lebih NKRI dihargai ini. mungkin ya. Benar, NKRI harga NKRI mati. harga Ya mati, betul, Mbak. NKRI harga mati. Itu nanti kalau kita sebagai dosen kita refleksikan, pendidikan kita kan nggak berhenti di S2 ya teman-teman ya. Harapannya nanti kan bisa lanjut ke S3, entah Amin. S3 di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau kita nanti lanjut S3 ke luar negeri, jangan lupa balik ke Indonesia, karena iya Indonesia masih benar. membutuhkan kita, mahasiswa-mahasiswa dan rakyat yang ada di pelosok dimanapun di belahan bumi Indonesia itu masih membutuhkan kita. Gitu. Jadi tetap cintai tanah air kita, dedikasikan seluruh kemampuan kita untuk Indonesia. Itu sih. Oke, terima kasih. Sejauh Makasih apapun Mbak. kita Aduh, melangkah, terharu jangan jadinya lupa. mendengarnya itu kayak menjadi Betul. wow, wow Ya, Merinding. gitu. betul. Karena jangan sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita terbang, jangan lupa tanah air kita adalah tanah air Indonesia. 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 Baik, terima kasih untuk bincang-bincang siang hangat ini. Terima kasih rasan-rasannya, bisik-bisiknya, bahkan gibahannya. Tapi alhamdulillah gibahannya positif, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi ASN Amin. yang berakhlak. Amin. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah Dadah. semuanya. Terima kasih Semangat. semuanya.